Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi orang yang warok adalah orang yang menghindarkan potensi bahaya atau potensi yang merugikan, sehingga kalaupun naruh gelas di atas meja, itu naruhnya tidak di pinggir, tidak di bibir meja. Meskipun ditaruh di bibir meja itu juga tidak jatuh, tetapi dia karena berhati-hati, ekstra hati-hati supaya tidak berpotensi untuk gampang jatuh, maka dia naruh gelasnya di tengah meja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap mustami Masjid Al-Muslimun Curah Jeruk Panji Situbondo, juga segenap yang menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang kedua malam hari ini, yakni di Babul Fit Taqwa. Setelah kita urai hadis yang pertama tentang bahwasanya orang yang paling mulia memang adalah orang-orang yang bertakwa. Itu penegasan Nabi SAW tempo hari dikaitkan dengan nasab, dengan keturunan. Maka para sahabat sesungguhnya mempertanyakan orang-orang yang telah masuk Islam dari zaman jahiliyah kemudian masuk Islam itu seberapa kedudukan kemuliaan nasabnya, yakni kemudian Rasul jelaskan khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Yang orang-orang terpilih di zaman jahiliyah adalah orang-orang yang terpilih juga atau orang-orang yang utama juga di saat mereka masuk Islam, tetapi dengan satu persyaratan, idza faqu, apabila mereka faham atau mereka alim atau mereka bertakwa. Itu penegasannya. Jadi nasab itu penting, tetapi ternyata keilmuan dan ketakwaan itu jauh lebih penting. Kita ingat ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dijadikanlah beliau semacam penghulu dari segenap orang-orang yang bertauhid begitu, dan dimuliakan kedudukan di sisi Allah. Wa min dzurriyyati, kemudian Nabiullah Ibrahim bertanya, apakah juga dari keturunanku ya Allah? Janjiku ini ya Ibrahim tidak akan mengena kepada siapapun yang zalim. Jadi meskipun keturunan Nabiullah Ibrahim yang sudah Ibrahim sendiri sudah mendapatkan satu predikat kemuliaan yakni Khalilullah dan diakui ketakwaannya oleh Allah dan ditinggikan derajatnya oleh Allah, maka tidak menjamin anak keturunan Nabiullah Ibrahim itu akan juga mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku secara universal. Bapaknya alim belum tentu juga anaknya alim. Tetapi bahwasanya nasab itu mendapat perhatian penting di dalam Islam, iya. Di antaranya ketika memilih pasangan hidup, di antara kriteria pilihannya adalah nasab. Jadi nasab itu jadi pertimbangan juga, meskipun bukan segala-galanya dan bukan faktor utama. Keturunan. Jadi kalau kita menilai pada nasab keturunan, sebenarnya terbagi atas 4 di dalam sejarah manusia ini, Bapak sekalian. Ada orang lahir tanpa bapak. Bukan tanpa bapak itu maksudnya bukan orang hamil tidak punya suami, bukan. Kalau itu banyak, sampai sekarang banyak. Hamil tanpa bapak itu maksudnya benar-benar wanita tidak pernah berhubungan dengan laki-laki tetapi bisa hamil.
Dan ini terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Siapa Ibu yang seperti itu? Siapa Pak Rendra? Yang wanita hamil tetapi dia tetap suci, tidak pernah berzina dengan laki-laki, itu Ibunda Maryam, melahirkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Itu jadi ada orang yang lahir tanpa bapak. Yang kedua, ada orang lahir tanpa ibu. Ada Pak? Ada Bu? Ada. Siapa? Bukan Nabi Adam. Ibu Hawa. Ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kalau tadi yang pertama Nabi Isa ada ibunya, tidak ada bapaknya. Lu apa bisa melahirkan Nabi Adam? Allah alam. Tetapi Nabiullah Adam itu dari lantaran beliau, dari keberadaan beliau, Allah menciptakan Hawa. Ada beberapa kisah dari tulang rusuk atau dari apalah, itu sudah cerita-cerita yang kemudian berkembang. Tetapi bahwasanya Ibunda Hawa itu diciptakan dari diri Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang lahir dengan bapak, dengan ibu. Ada yang lahir, ya kita semua lahir ada bapaknya, ada ibunya. Termasuk yang orang-orang tidak menikah itu tiba-tiba itu hakikatnya ada bapaknya, ada ibunya. Dari proses perkawinan biologis kemudian lahir seorang anak itu. Terlepas dari statusnya itu nanti pernasabannya ikut ke ibu itu, Pak. Jadi kalau ada orang hamil di luar nikah, bapaknya biologis ada tetapi tidak bisa dinisbatkan ke bapak, itu putus secara nasab, putus, tidak bisa dinasabkan ke bapak biologis tetapi ke ibu. Itu ya, jadi sekarang banyak dan kayaknya trennya juga semakin banyak. Ada yang dipiara sampai besar, diopeni, ada yang dibuang di tempat sampah dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Ada fenomena yang terakhir, yang keempat, lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Tadi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dari tanah. Wallahu alam apakah tanah diuluk-uluk terus kun fayakun apa bagaimana, Allahu alam. Tetapi yang pasti Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Itu nih, kalau kita semua kategori yang keempat tadi, yang lahir dengan bapak dan dengan ibu. Ini hadis yang ke-69 kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang asani, hadis yang kedua. Hadis kedua dalam bab takwa ini. Al-Imam An-Nawawi meletakkannya di urutan hadis nomor berapa ini? Nomor 70 setelah 69, 70. Dalam urutan bab itu hadis yang kedua di dalam bab takwa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innad dunya khulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia itu manis, lezat. Khulwah itu manis, enak. Kemudian juga disifati dunia itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khulwatun, itu ranum atau hijau. Jadi dua hal ini merupakan konsumsi fisik kita, Pak. Jadi kalau manis itu yang bisa mengecap rasanya adalah lidah, atau yang dinyatakan enak itu adalah hati. Itu dunia itu enak, dunia itu manis, dunia itu indah, menyenangkan. Terus kemudian juga khulwatun itu hijau, ini konsumsi mata. Dua-duanya merupakan konsumsi fisik. Dunia adalah sesuatu yang enak, yang manis dan indah dan hijau, manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum, dan sesungguhnya Allah mempergantikan atau mempergilirkan mempergilirkan kalian. Jadi yang hidup di dunia itu bergiliran, betul kan Pak ya?
Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada generasi gen apa itu tadi? Milenium, ada gen Z, ada gen Y, ada macam-macam sekarang. Nggak paham saya itu gen-gen itu. Penghuni bumi itu dipergantikan. Bahasanya Rasul SAW adalah wa innallaha mustakhlifukum. Jadi kalian dipergilirkan fiha, di dalam mengisi bumi itu, di dalam bumi itu, fayanzuru kaifa ta'malun. Dalam rangka Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian itu. Maka pesannya kalau sudah seperti itu keadaannya, fattakud dunya wattakun nisa. Maka kalian takutlah, khawatirlah, waspadalah terhadap dunia itu dan terhadap wanita. Ini nanti kita urai kenapa seperti itu dan kenapa juga wanita yang disebut. Karena diantaranya disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena di antara sebabnya adalah fitnah pertama atau sebab kehancuran pertama Bani Israel itu adalah karena disebabkan oleh faktor wanita. Faktor wanita. Rawahul Muslim. Bapak Ibu sekalian, ini dari matannya, dari terjemahan matannya ini setelah kita terjemahkan sebenarnya sudah ada gambaran jelas dalam benak kita bahwa dunia ini memang sesuatu yang indah. Mataun hurur, kadang-kadang itu tempat bersenda gurau, bersifat sementara. Dari kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innallaha mustakhlifukum, dari pergiliran tadi. Jadi betul kita lahir di dunia ini hanya bergiliran dengan anak kita, dengan cucu kita menggantikan bapak kita, mbah kita, seperti itu. Artinya dunia ini sebenarnya hanya sekilas bagi setiap orang. Dan secara keseluruhan dunia pun juga memiliki masa atau memiliki usia, nanti pada akhirnya akan hancur ketika yaumil qiyamatul kubra, ketika datang hari kiamat besar itu. Jadi kemudian nasihatnya apa? Kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya kalau kita sudah ditunjukkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dunia ini sesuatu yang mengenakkan, sesuatu yang indah, ya, dinyatakan tadi bahwa dunia ini manis dan hijau, ranum, begitu. Kemudian diberi clue, petunjuk oleh Nabi bahwa kita ini hanya akan bergiliran saja di dunia ini. Maknanya adalah kita di dalam menyikapi dunia tidak perlu kita itu mati-matian belain dunia. Artinya dunia jangan kita pertaruhkan untuk kita dapatkan, Pak. Dengan kata lain, dalam rangka mendapatkan dunia, kita jangan sampai mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yang lebih abadi, yang lebih kekal, yakni akhirat. Sehingga nasihat para ulama, nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di pengantar kitab ini dulu waktu masih muqaddimah awal, bahwa kita seyogianya zuhud di dalam menghadapi dunia ini. Zuhud itu maknanya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Jadi orientasinya tetap akhirat. Dunia kita sikapi, kita cari, kita kumpulkan, kita nikmati, tetapi jangan sampai tidak menghasilkan manfaat di akhiratnya. Kita perlu cari maisah, cari ekonomi untuk beli beras, untuk beli makan, beri makan anak istri. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita sehat, kehidupan kita berlangsung, dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan, minum agar kita tidak sakit, sehingga kita bisa optimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makan minum yang hukum asalnya itu mubah, tetapi ketika diorientasikan untuk keberlangsungan atau kemanfaatan akhirat kita, maka dia menjadi sebuah keniscayaan. Ini terus begadang sekarang, begadang malam-malam. Itu kalau lagunya Rhoma Irama itu begadang yang tidak ada artinya.
itu jangankan manfaat akhirat, apalagi begadang sambil main COS misalkan, atau dorong-dorong kayu-kayu kecil itu apa itu jatuh yang tidak ada kemanfaatan akhiratnya. Ini adalah sesuatu yang harus dihindari dalam rangka kita menjadikan pribadi yang zuhud. Tarku ma la yanfa'u. Jadi tarku meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat fil akhirah, yang tidak ada efek manfaatnya di akhirat. Kalau yang tidak bermanfaat terhadap akhirat saja harus kita hindari dalam rangka kita berzuhud, apalagi sesuatu yang mengandung mudarat, apalagi sesuatu yang membahayakan. Maka nasihatnya, selain kita berusaha atau memegang prinsip-prinsip kezuhudan itu, kita juga sangat perlu berproses untuk menjadi bersikap warok. Warok itu agak sedikit meningkat lakunya, amaliyahnya. Kalau tadi hanya tarkumalayan fa'u, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau warok ini sudah sesuatu yang tarkuma yuksal doror, yang tidak, sesuatu yang bisa merugikan. Jadi tadi kan sesuatu yang tidak bermanfaat harus dihindari. Nah, kemudian yang warok ini sesuatu yang berpotensi merugikan kita. Tarkuma yusha dororu fil akhirah. Jadi sesuatu yang bisa membahayakan atau yang bisa merugikan urusan akhirat kita. Meskipun itu sesuatu yang mubah, meskipun itu sesuatu yang asalnya mubah. Misalkan makan minum itu sesuatu yang mubah, tetapi dalam rangka kita menghindarkan kerugian untuk urusan akhirat kita, kalau kita makannya kebanyakan, kalau kita minumnya tidak ukuran, itu bisa membahayakan. Maka makan sekedar makan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperoleh kemanfaatan akhirat, yakni agar bisa punya energi untuk beribadah dan seterusnya. Apalagi yang sudah nyata-nyata membahayakan, pasti kayak makanan-makanan yang diharamkan dan seterusnya, itu harus dihindari. Jadi warok itu tingkatannya sudah lebih tinggi. Warok itu kalau diibaratkan kita naruh gelas di atas meja, yang penting di atas meja semua ini bisa ditaruh gelas itu. Tetapi orang yang warok adalah orang yang menghindarkan potensi bahaya atau potensi yang merugikan, sehingga kalaupun naruh gelas di atas meja, itu naruhnya tidak di pinggir, tidak di bibir meja. Meskipun ditaruh di bibir meja itu juga tidak jatuh, tetapi dia karena berhati-hati, ekstra hati-hati supaya tidak berpotensi untuk gampang jatuh, maka dia naruh gelasnya di tengah meja. Makan seperti tadi, makan itu ya meskipun makan banyak nggak apa-apa, ya meskipun makan banyak. Tetapi kalau kemudian kita berhati-hati, nah nanti kalau makan banyak pas begitu, pas merugikan akhirat kita, pas nggak bisa sholat, pas kemudian harusnya bangun nggak bangun, itu pas kemudian nanti sakit perut dan seterusnya. Ini warok itu orang yang betul-betul memiliki sifat hati-hati terhadap sesuatu yang mubah sekalipun, gitu. Apalagi gitu, tidak dibahas nih yang haram, sudah yang haram otomatis. Itu kita dalam menyikapi dunia, dalam mencari ekonomi, di dalam membelanjakan harta kita, di dalam kita menyekolahkan anak, di dalam kita mencari konsep bagaimana membina rumah tangga, mendidik istri, mendidik anak, bagaimana kita bersosialisasi dengan tetangga dan sebagainya. Ini memakai wazan atau memakai pertimbangan-pertimbangan. Kalau tidak mendatangkan manfaat akhirat, tinggalkan. Ini dalam rangka zuhud. Terus dalam rangka warok, kalau ada potensi ini membahayakan, tinggalkan. Ustadz, saya itu berteman ya dengan siapa saja, dengan pemabuk, tapi saya tidak ikut mabuk kok, gitu. Ini termasuk kegiatan, termasuk amalia yang kalau kita warok, kalau kita berhati-hati, ya berteman itu maksudnya bagaimana? Kalau berteman dalam arti kalau ketemu menyapa, senyum, ya kepada siapa saja, oke, harus itu memang. Tetapi ketika kemudian kita kumpul-kumpul, ya
kemudian curhat-curhat, kemudian kita mukhalid, bersahabat, ya jangan dengan orang-orang yang bisa membawa potensi kita terbawa kepada keburukan. Itu diantaranya waro. Zuhud, bayangan kita selama ini kalau zuhud itu orang yang tidak mau pakaian bagus, tidak mau punya kendaraan, gitu, tidak mau punya rumah yang bagus. Dia minggir ke hutan-hutan pakai pakaian compang-camping, ya kegiatannya hanya sholat, kegiatannya ya puasa di sana, baca Quran. Apa seperti itu? Tidak. Jadi zuhud itu kita boleh punya segala sesuatu, tetapi orientasinya harus menghadirkan kemanfaatan untuk akhirat. Kalaupun punya mobil, kalaupun punya rumah bagus, kalaupun punya sawah banyak, bagaimana orientasinya supaya bermanfaat untuk akhirat. Jangan sampai tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu zuhud, Pak. Jadi zuhud itu tidak diukur dari fisik. Rumahnya bagus, punya mobil, punya sawah, punya emas-emasan, punya perhiasan, bukan itu. Tapi bagaimana menyikapi yang ada itu. Jadi urusan zuhud itu bukan urusan kebendaan, tetapi urusan penyikapan zuhud. Termasuk juga warok di dalamnya.